Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, sahabat Ala Ali Official semuanya? Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan. Dan ini saya kedatangan dua mahasiswa saya. Masih muda, pasti keren-keren ya, dan juga berprestasi. Ya, kemarin-kemarin mungkin di podcast Tiga Sisi saya mengundang dosen gitu ya, dan hari ini khusus spesial saya mengundang mahasiswa. Jadi saya juga pengen menggali lebih dalam ya dari perspektif mahasiswa, baik itu tentang personal mereka nantinya, kemudian perjalanan perkuliahannya sampai prestasi-prestasinya. Yang pertama silahkan kenalannya langsung aja biar lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ali karena udah ngundang saya dan teman saya. Nah, halo teman-teman, kenalin nama aku Radika Lesmana. Teman-teman bisa panggil aku Dika. Nah, aku dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2020 di UPI Kampus Tasikmalaya. Wih, keren. Satu lagi nih, si ganteng yang satu lagi nih. Mohon izin, Pak. Boleh, silakan. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kalau tadi Dika, kalau saya Yandi. Nama lengkapnya Yandi Sepurinandar. Nah, boleh dipanggil Yandi. Ya. Halo teman-teman. Dari PGSD juga? Dari PGSD juga, Pak. Angkatan 20. Sekelas? Sekelas juga. Wih, keren. Kebetulan sekelas nih ya. Oke. Ini Kang Dika dan Kang Yandi nih. Saya, kan kita pernah satu semester, berapa semester ya kuliah sama Pak Ali? Satu semester ya. Waktu itu di mata kuliah IPS ya? PKN. Nah, oke. Nah, ini dua orang mahasiswa ini kebetulan angkatan COVID ya. Kita waktu itu jadi kuliahnya Zoom, tapi sejak pertemuan waktu itu saya walaupun Zoom melihat ini dua orang mahasiswa yang luar biasa. Ya, sudah kelihatan lah benih-benih prestasinya itu karena aktif di kelasnya dan juga memang anaknya rajin ya. Nah, saya ingin tahu dulu nih Kang Dika dulu lah ya. Nah, coba Kang Dika ini asalnya dari mana? Ya, kemudian background dari keluarga Kang Dika tumbuh besar di lingkungan yang seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin sharing-sharing aja sama teman-teman gitu ya. Jadi saya dari Langkap Lancar, Pak. Dari Langkap Lancar itu Pangandaran. Oh, Pangandaran. Nah, jadi kalau kalau perkenalan tuh kayak takut juga gitu, Pak, kan. Kenapa? Dari mana gitu? Dari Pangandaran. Wah, pasti dekat pantai gitu. Terus langsung mau teman-teman mau ke pantai gitu. Padahal mah saya juga jauh jauh jadi. Jadi jauh nih. Jauh. Jadi Langkap Lancar kayak masih pegunungannya gitu. Ya. Dan saya anak tunggal sampai saat ini gitu ya. Anak tunggal dan orang tua juga ekonominya maksudnya cukup aja gitu. Jadi alhamdulillah kuliahnya karena mungkin ekonomi yang cukup dari beasiswa. Jadi ada satu beasiswa, alhamdulillah jadi kesempatan untuk saya bisa lanjut pendidikan. Kalau mungkin nggak beasiswa juga nggak tahu gitu ya, Pak. Sekarang ada di sini atau kuliah di UPI juga nggak tahu. Jadi alhamdulillah pada SMA gitu, jadi ikut beasiswa KIP, KIP kuliah, atau kalau sebelumnya itu disebutnya bidik misi gitu. Jadi sekarang KIP kuliah, dan melalui beasiswa itu akhirnya bisa dapat kesempatan untuk menempuh pendidikan, salah satunya di Universitas Pendidikan Indonesia di PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Mungkin itu sih tentang background. Betul. Kalau background orang tua misalnya apakah guru, pengusaha swasta gitu, kalau Kang Dika ini? Nah, ini juga yang saya tuh iri kadang sama teman-teman gitu ya, karena keluarganya kan banyak yang guru gitu ya, Pak. Jadi kayak mereka kalau mau apa-apa tuh nanya saudaranya, nanya keluarganya. Kalau saya enggak sih, karena ayah jualan juga. Maksudnya kebetulan rumah saya yang dekat sekolah gitu. Jadi ini rumah, terus itu sekolahnya di depan. Sekolah SD. Agak erat gitu sama SD. Dan kalau tentang yang background guru mungkin kakek, tapi udah dari dulu udah meninggal. Dulu kakek guru dan kepala sekolah di SD yang depan rumah saya gitu. Jadi mungkin kalau sedikit tentang keguruannya mungkin adanya dari kakek. Kalau orang tua enggak sih, karena ayah jualan di depan sekolah dan ibu mengurus rumah tangga, dan sesekali ibu juga ngebantu di TK karena TK-nya dekat rumah. Jadi ngebantu mengajar juga ya.
tapi bukan guru yang kuliah atau yang apa gitu. Jadi karena dekat dengan rumah dan dari dulu gitu. Jadi ada PG-PAUD-nya juga. Oke, luar biasa. Nah, kalau Kang Yandi nih, Kang Yandi asalnya dari mana? Terus background keluarganya tumbuh besar di lingkungan yang seperti apa? Mohon izin Pak. Ya. Nah, kalau mungkin sedikit berbeda ya kalau dengan Radika sendiri gitu ya. Kalau Radika mungkin tadi dari daerah pegunungan untuk tinggalnya, maksudnya agak di Pangandaran gitu ya Pak. Sebetulnya kalau saya juga untuk kelahiran itu sama di desa Pak gitu. Cuma untuk tumbuhnya di kota kebetulan di kota Tasik Pak. Oh, jadi asli Tasik Pak. Ya. Jadi untuk tinggal tuh mungkin untuk sekarang ya Pak di Indihiyang sih kebetulan. Oh, Indihiyang ya. Nah, kebetulan di Indihiyang dan mungkin dari background keluarga sendiri, saya anak pertama dari 3 bersaudara Pak. Jadi kalau untuk sebelumnya itu sebelumnya 2 bersaudara Pak. Cuma ketika saya SMA punya adik lagi Pak. Punya adik lagi. Kebetulan. Jadi yang tadinya anak tunggal sekarang jadi anak pertama. Iya betul Pak. Jadi ya kayak gitu Pak. Nah, kalau orang tua sendiri itu sama mungkin ya Pak. Dari saya kelahiran dari keluarga yang mungkin backgroundnya tidak cukup mampu seperti orang-orang lain mungkin di teman-teman sekelas ataupun di keperluan gitu ya Pak. Sama kayak Radika mungkin saya juga dari keluarga yang berkecukupan gitu Pak. Jadi untuk kuliah pun sama sebetulnya Pak. Jadi kita punya kayak nasibnya sama gitu Pak. Jadi kita masuk kuliah itu oleh beasiswa gitu Pak. Oh, luar biasa. Beasiswa jadi dibantu banget ya oleh KIP kuliah itu ya dan bidik misi ya. Dan kalau orang tua kerjanya apa Bang? Kalau orang tua itu dari buruh Pak. Orang tua untuk ayah buruh harian lepas gitu Pak untuk sekarang. Nah, kalau untuk ibu sendiri ibu rumah tangga kebetulan berjualan juga sih Pak sekarang. Luar biasa itu. Jadi teman-teman ya background teman-teman kita ini luar biasa. Katakanlah ya sama kayak saya dulu, bukan dari keluarga yang ya menengah ke atas ya, tapi itu semua ternyata tidak menjadi jaminan untuk kita tidak maju ya. Nah, ini mumpung sama Kang Yandi dulu nih. Terus apa yang memotivasi Kang Yandi untuk kuliah waktu itu? Artinya apakah support itu datang dari diri sendiri atau dari orang tua yang menyuruh Kang Yandi, ayo kamu mah harus kuliah gitu? Iya. Mungkin kalau untuk motivasi sendiri gitu Pak, dari orang tua sendiri lebih menyarankan gimana saya aja gitu Pak. Gimana mau ke depannya ya sok terserah aja, cuma mau dukung aja katanya gitu Pak. Nah, kalau untuk motivasi masuk kuliah kebetulan untuk ke PGSD gitu ya Pak. Nah, sebelumnya tuh saya tuh nggak langsung masuk kuliah Pak ketika lulus tuh. Jadi gap year dulu 1 tahun Pak. Gap year dulu. Oke. Jadi lulusan tahun 2019 kebetulan SMK Pak. Ya. Karena dulu berpikirnya kan, oh ya udah langsung kerja aja ya. Cuma ternyata perlu lagi kompetensinya gitu Pak untuk kerja juga. Akhirnya selama 1 tahun itu memang awalnya pengen kuliah dulu gitu Pak. Nah, supaya ngebujuk orang tua buat ya udah sok melepas kuliah, saya kerja dulu Pak. Kerja dulu nyari bekal buat perkuliahan. Nah, kebetulan kerjanya itu di SD Pak. Oh, jadi tenaga administrasi 1 tahun. 1 tahun Pak. Wah, luar biasa. Tenaga administrasi kebetulan sambil ini Pak, sambil kayak kalau kelasnya kosong, isi kelas kosong. Iya. Nah, dari sana kebetulan sekolahnya tuh di samping UPI Pak. Oh, di samping kampus. Iya. Jadi sambil ngajar sambil lihat kayak orang-orang kuliah ya Pak. Makin kayak makin pengen kuliah, motivasi gitu ya. Terus nanya-nanya lah ke teman Mbak waktu itu. Dan katanya yaudah kuliah aja di sini. Beasiswa ini kata. Akhirnya coba daftar dulu, bilang ke orang tua saya mau kuliah kayak gini. Terus ditanya biayanya dari mana? Karena kan di mindset di orang tua tuh biaya kuliah tuh mahal gitu Pak. Betul. Nggak akan kejangkau gitu Pak. Kalaupun bisa bayar kuliah mungkin kayak bekalnya dari mana gitu Pak. Apalagi kalau misalnya dari luar kota katanya. Sampai akhirnya ya udah saya milih kuliah di kota sendiri Pak, di kota Tasik. Daftar kuliah coba-coba, alhamdulillah keterima Pak. Untuk kuliahnya dulu. Nah, awalnya bingung juga biayanya, aduh gimana. Soalnya beasiswanya kan belum ya. Iya. Yang penting masuk dulu ya. Betul. Nah, akhirnya sampai beberapa bulan setelah keterima, alhamdulillah ada konfirmasi Pak. Beasiswanya keterima. Akhirnya ya lanjut kuliah Pak. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kalau Kang Dika yang tadi kan katanya sama ya, kurang lebih backgroundnya mungkin wira swasta lah begitu ya. Apa sih yang memotivasi Kang Dika untuk masuk kuliah dan kenapa PGSD gitu? Ya, coba gimana kalau Kang Dika nih? Nah, pertama kenapa kuliah sebenarnya bingung juga Pak, karena
Saya tuh bukan orang yang kayak orang lain tuh kayak di dari desain itu dari SMP dari SMA, saya mau ke sini mau ini. Malah pas saat kelas 1 SMA gitu ada teman gitu ya kan. Radika nanti kamu ke UGM ya ini. Kok ngapa apa gitu ya Mas kok orang udah mikirin kuliah bahkan karena mungkin juga dari kampung jadi apa ya maksudnya karena lingkungan mungkin berpengaruh gitu ya apa jadi nggak terlalu lihat orang-orang yang kuliah atau apa jadi nggak terlalu mimpinya nggak terlalu yang besar familiar ya gitu ya tentang betul, hal betul, itu betul. jadi nggak kepikiran lah tentang saya tapi ngalir. Nah pas kelas 2 kelas 3 SMA mungkin karena lihat guru terus mereka kuliah dulu nah baru saya jadi apa ya nanti kalau nggak kuliah dulu gitu apalagi SMA kalau Kang Yadi mungkin SMK jadi ada kompetensi setidaknya kalau SMA mungkin masih terlalu umum gitu. Jadi pengen kuliah dulu dan orang tua juga mungkin nggak percaya gitu ya maksudnya kuliah dari mana gitu kan nggak bisa gitu tapi ternyata lambat laun baru kenal ada KIP ada beasiswa lagi dari sana baru kayaknya harus kuliah dulu deh akhirnya alhamdulillah mencoba kuliah dan nah ini apa yang nggak banyak orang tahu mungkin ya Pak karena mungkin orang tuh nyangkanya saya milihnya PGSD gitu atau ininya PGSD termasuk jadi bukan ya guru-guru saya yang SMA juga mungkin tahunya Radika pengen PGSD gitu ya. Nah, jadi dulu tuh pas dari SMP, SD atau SMA tuh saya tuh terikat banget sama satu mata pelajaran gitu. Walaupun awalnya nggak suka gitu, tapi tiba-tiba ada suatu momen yang saya jadi tertarik banget gitu pada mata pelajaran tersebut. Dan apa itu mata pelajarannya kalau boleh tahu? Aduh, malu. Matematika sih. Tapi cuma suka doang maksudnya. Bisanya enggak tahu tapi sukanya alhamdulillah lumayan suka. Nah, pas ada momen-momen jadi mempersiapkan tentang hal itu, hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, entah lombanya ataupun apanya gitu dan emang suka gitu. Dan pas SMA juga guru saya memang guru favorit, bukan dekat gitu banget ya kemana-mana sama guru matematika jadi saya juga sering suruh ngajar pas di kelas gitu ngajar ke teman-teman jadi kayak udah bisa ngajar matematika gitu ya udah nyaman gitu akhirnya memutuskan ambil matematika di beberapa universitas gitu ya dan PGSD jadi pilihan kedua di SNMPTN tapi karena cukup yakin gitu karena sombong lu gitu. Jadi ada pede banget gitu ya. udah ada sertifikat atau kayaknya karena nggak ambil jurusan yang paling tinggi gitu kan ya maksudnya masih ada jurusan matematika masih mungkin sedang persaingannya. Tapi tiba-tiba di satu momen SNMPTN gitu ya. Jadi keterima PGSD. Jadi antara seneng apa enggak seneng gitu ya. Jadi bingung banget. Aduh ya Allah. Jadi pas keterima teh itu gimana harus ngeresponnya? Kayak orang-orang kan excited banget. Iya. Tapi ini alhamdulillahnya keterima karena nggak usah UTBK atau lain. Iya. Bingung juga gitu karena hatinya nggak ada di sana. Belum di sana gitu ya. Nah itu jadi momen paling nggak punya solusi karena nggak bisa UTBK juga, terus udah KIP juga nanti maksudnya kalau keluar nanti gimana? Ya betul. Dan itu hampir berjalan sekitar 2 tahun Pak. 2 tahun. Jadi kayak awal bukan depresi ya maksudnya depresi tak untuk bilang gitu tapi bener-bener nggak tahu pikiran harus gimana gitu jadi setahun 2 tahun tuh kayak orang-orang lihatnya kayak normal gitu tapi apa yang membuat saya normal kan dulu tuh saya disuruh jadi ketua kelas gitu. Dan ada satu teman saya yang mau keluar gitu dulu teh jadi dia memang ada satu problem mungkin jadi mau keluar tapi saya jadi ketua kelasnya dan saya suka ditanyain dosen gitu kan termasuk Pak Ali dulu kok ini belum ada nilainya gitu. Iya. Di satu sisi saya juga pengen keluar karena saya nggak ada belum ada hati gitu. Tapi di satu sisi saya jadi ketua kelas jadi saya harus motivasi dia terus buat tetap kuliah jadi saya nggak mikirin diri saya lagi dan akhirnya teralihkan ke itu tapi masih terus menerus kepikiran tentang itu dan akhirnya ikut lomba-lomba yang tentang matematika termasuk saya dulu tuh pengen MIPA kalau nggak salah tapi karena bukan rezekinya jadi nggak dapat. Nah, itu jadi momen paling sulit dalam jadi 2 tahun Kang Dika itu pergulatan dengan kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Nah, kayak saya tuh mikir orang lain kan semangat yang ngejar sesuatu, tapi saya tuh mau semangat ngejar, tapi nggak ada yang saya kejar. Jadi kayak bingung gitu kayak lihat orang. Tapi itu sih Pak satu hikmahnya karena yang dijelaskan dalam Al-Qur'an juga kayak yang
yang menurut kamu baik belum tentu baik, yang menurut kamu tidak baik atau buruk belum tentu tidak baik gitu ya. Bisa jadi ada hikmahnya. Dan itulah yang saya rasakan ketika mungkin semester kelima yang mungkin offline atau keempat, dan itu juga mungkin dari doa orang tua saya, karena ibu saya juga sering lihat, karena kan dulu mah online jadi di rumah saya mungkin frustasi atau gimana gitu karena nggak bisa nerima, jadi doain terus dan tiba-tiba lupa gitu karena pas offline. Dan justru dari ketika kita udah mulai legowo, kita mulai nerima gitu, banyak hikmah. Jadi dari yang mulai tiba-tiba ikut lomba simulasi mengajar jadi menang gitu kan, ada alhamdulillah gitu, terus ada bisa jadi ikut film press dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa saya dapatkan kalau saya di sana nggak di PGSD. Iya. Titik baliknya apa tuh? 2 tahun pergulatan itu sampai akhirnya Adika ini ngerasa udahlah kayaknya saya jalanin deh. Apakah ada ya dosen yang membuat Adika udah saya harus bisa menerima, atau misalkan ada motivasi dari luar, atau apa itu yang bikin udah kayaknya PGSD deh. Nah, saya juga bingung gitu Pak pas saya cerita ke SMA kan suka ada ya yang sharing-sharing universitas. Oh ya. Ceritain itu karena saya juga bingung kenapa bisa tiba-tiba lupa gitu. Tapi kayaknya satu doa ibu gitu. Ibu ya tuh. Jadi terus, doa ibu itu luar biasa, betul. Dan baru ketika itu banyak hikmah yang justru jauh lebih indah dibandingkan yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Oke, dan mungkin nanti Pak Ali akan perdalam lagi nih tentang tadi prestasi. Nah, kalau Kang Yandi nih sekarang ya. Jadi ini 2 kisah teman-teman ya. Jadi tadi bukan soal apakah kita mampu atau kita bisa, tapi apakah kita mau mengusahakannya dulu gitu ya. Karena tadi kalau ya sama kayak waktu saya juga waktu S1, saya ini nggak usah kuliah gitu ya, karena nggak mungkin, banyak lah mungkin dari teman-teman masalah ekonomi, atau tadi mungkin merasa salah jurusan dan lain sebagainya. Tapi kan pada akhirnya segala sesuatu itu harus kita coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Betul ya? Betul. Nah, kalau Kang Yandi ini, satu, masuk PGSD itu memang pilihan sendiri ya, atau memang karena tadi mungkin sudah bekerja dulu ya sebelumnya jadi tenaga administrasi, atau memang melihat peluang wah kalau saya masuk PGSD nanti peluang kerja, kan kita nggak bisa bohong ya. Betul. Ya namanya habis kuliah kan, apalagi kalau nggak nyari kerja kan begitu ya. Atau memang itu kecintaan atau passion bahwa ya saya memang PGSD gitu. Kalau untuk itu ya Pak, jawab gitu ya Pak. Untuk masuk ke PGSD sendiri, karena memang dari awalnya itu kan ya udah di PGSD gitu ya Pak, di SD gitu maksudnya kerjanya gitu Pak. Nah, tapi awalnya tuh karena saya backgroundnya di bukan pendidikan gitu ya Pak, SMK ya. SMK, terus SMK-nya juga bisnis Pak kebetulan. Jadi agak bingung juga, nanti masuknya kemana gitu ya Pak. Nah, kalau sebelumnya tuh mungkin dari guru-guru sempat nyaranin dari SMK ya Pak, karena dulu tuh nyaranin ya udah masuk kuliah aja tapi ke bisnis kayak gitu, manajemen atau ke mana gitu Pak. Tapi saya tuh sempat pengen banget gitu Pak untuk masuk ke ilmu komunikasi Pak, karena suka banget untuk ngobrol gitu Pak. Jadi dari sana, tapi akhirnya tidak diizinkan oleh orang tua. Kenapa? Karena kan ada jauh Pak di luar kota. Jadi jadi tidak diizinkannya hanya karena faktor jarak lah ya. Jadi katanya kalau masih di sini ya masih terlihat lah gitu Pak. Terus karena rencana saya juga sambil kerja di sana gitu Pak. Orang tua tuh ya janganlah nanti kamu sakit gimana gitu. Kan kalau untuk ke PGSD sendiri ya karena dari sininya juga di pendidikan udah kayaknya cocok nih di pendidikan. Tapi untuk jurusan PGSD belum Pak. Belum. Tapi pengennya tuh ke pendidikan ekonomi. Karena sudah menguasai ekonomi setidaknya gitu Pak. Ya lumayan lah ada pengalaman gitu ada ya. Pengalaman di SMK gitu. Iya betul. Kayaknya pengen lah nyoba ke ekonomi gitu Pak. Cuma ternyata pas mau daftar disaranin sama temen nih, kamu nanti maunya kemana, ke pendidikan. Terus kemana satu lagi pendidikannya yang mana, ekonomi sama apa? Iya. Akhirnya di sana bingung ya Pak. Terus minta saran ke orang tua juga. Dari orang tua katanya kamu kan udah kerja di SD katanya. Setidaknya udah punya pengalaman kerja di sana. Dan akhirnya di PGSD aja dulu coba. Coba carilah Pak untuk PGSD kan. Adanya di Tasik kebetulan yang bersebelahan dengan sekolah gitu Pak. Dekat. Nah dari sana ya udah daftar. Cuma pas daftar itu Pak, karena
akreditasi apa dilihat kan kalau di SBMPTN tuh dilihat akreditasi dulu ya Pak. Kayak SMA-nya maksudnya? Iya, kayak SBM-nya Pak. Kan Oh dari iya kuliahnya gitu ya iya Pak, iya akreditasinya iya gitu. iya. Dari akreditasi jurusan dilihat, aduh sayang kalau misalkan daftar ke pendidikan ekonomi dulu yang mana mungkin bisa dibilang ya bukan merendahkan atau apa ya Pak, tapi akreditasinya lebih rendah dari PGSD gitu PGSD. Pak. Terus kata temen tuh coba dulu yang bagus dulu, jangan yang rendah dulu katanya. Akhirnya daftar dulu di PGSD Pak. Jadi pilihan satu tuh, ya. Pilihan 2 di pendidikan ekonomi. Iya. Pas dilihat, cobalah daftar kayak gitu, belajar kayak gitu ya Pak. Belajar juga bukan belajar yang kayak orang lain mungkin ya Pak, kayak beli buku atau gimana gitu Pak. Cuma cari di internet kayak gimana soal-soalnya, coba ngerjain doang Pak gitu. Soalnya ya asing juga sih Pak dengan hitungan-hitungan kayak gitu karena di SMK kan kurang ya Pak. Betul. Kurang belajar seperti itulah kayak gitu Pak. Nah, cobalah, tapi akhirnya pas SBM juga kebetulan lagi Covid Pak waktu itu. Nah, dipermudah Pak, alhamdulillahnya. Karena waktu itu tuh ada yang soalnya tuh dikurangin gitu Pak. Kalau nggak salah TPA-nya. Iya, karena waktu itu Covid ya, Covid. Jadi ada kebijakan lah gitu ya. Iya, jadi si soalnya tuh sedikit Pak kebetulan dan akhirnya cobalah dulu. Terus minta doa lah ke orang tua ya Pak, minta doa. Saya mau kuliah gimana hasilnya nanti ya, gimana nanti aja. Kalau masuk alhamdulillah, kalau enggak pun ya enggak apa-apa gitu ya Pak. Yeah. Akhirnya coba daftar masuk, ngerjain biasa Pak. Di sana ngerjain tuh enggak ada kayak orang lain mungkin kayak aduh ini saya harus bisa nih kayak gini. Saya mah ya udah kerjain aja lah. Tulus aja ya. Gimana kalau mau masuk, kalau enggak ya enggak gitu. Dan akhirnya nunggu beberapa lama kan hasil SBM agak lama ya Pak waktu itu. Akhirnya tibalah pengumuman. Waktu itu saudara saya tuh udah, karena kebetulan daftar juga bareng dia tuh udah buka duluan Pak. Saya tuh nggak tahu sama sekali hari itu tuh pembukaan nggak tahu Pak. Akhirnya buka coba katanya, coba. Kebetulan saudara tuh ya sayangnya gagal di SBM gitu Pak. Jadi saya tuh kan ke pressure ya Pak. Wah, jangan-jangan saya juga gitu ya. Harus kerja atau gimana ya Pak kayak gitu. Akhirnya sholat asar dulu lah biar tenang dulu gitu ya Pak. Berdoa tuh ya minta supaya misalkan dikasih yang terbaik gitu ya Pak. Enggak minta kayak harus masuk kuliah atau gimana, minta aja yang terbaik gitu ya. Mau kerja mungkin enggak keterima ya berarti yang terbaiknya harus kerja gitu ya Pak. Kalau misalkan keterima ya mungkin yang terbaiknya di kuliah dan ada jalannya juga gitu ya Pak. Akhirnya coba dibuka sampai tutup mata Pak. Gak berani lihat. Gue berani lihat. Jadi gue berani lihat, pas dilihat dia tuh warna hijau. Aduh. Tapi nggak tahu jurusannya Pak awalnya. Oh, belum tahu. Iya, belum tahu ya. Karena pikiran tuh ya udah ke pendidikan ekonomi gitu yang nggak muluk-muluk gitu. Iya. Nah, pas dilihat PGSD Pak. Iya. Alhamdulillah, dan susah loh masuk PGSD itu. Betul ya, Pak, betul ya. Betul. Saingannya itu sangat banyak peminatnya ya. Jadi sangat ketat, dan berarti Kang Dika, Kang Yandi ini Allah takdirkan menjadi orang-orang terpilih gitu ya masuk PGSD. Betul loh. Karena ya itu tadi, peluang kerja juga masih sangat besar kalau PGSD ya, karena calon-calon guru SD ini akan terus diperlukan gitu ya. Karena kan kalau guru regenerasi ya, jadi nanti kita ini yang masa ini sudah habis ya, kita yang terus akan mengganti. Nah, mungkin lanjutlah. Selama kuliah di PGSD nih, ya namanya kuliah ya, ada senang, ada sedih, bukan depresi, ada stres gitu ya, ada ngerasa pengen nyerah gitu. Nah, pengen tahu dong momen terberat apa yang pernah dirasakan Kang Dika, nanti disambung oleh Kang Dika atau Kang Yandi ya, Kang Yandi dulu lah, nanti disambung oleh Kang Dika. Momen terberat apa yang dialami oleh Kang Yandi selama kuliah di UPI Tasik atau di PGSD ya khususnya, apa sih? Ya, kalau untuk momen tersulit saya udah mengalami dari semester awal gitu Pak. Kalau tadi mungkin kalau Radika itu pusing dengan ataupun mungkin agak stres dengan keterimanya kok di PGSD gitu. Nah, kalau saya juga kesana ya udah diterima di PGSD, ya udah dijalanin. Cuma pas di semester awal ya kan katanya harus aktif atau gimana ya Pak. Saya tuh udah nyoba aktif, ternyata hasilnya tuh tidak memuaskan Pak. Kebetulan. Jadi kalau dibilang kayaknya mungkin nilai saya itu terendah dari yang lain gitu Pak. Karena mungkin bukan apa-apa, bukan karena proses kita salah nih aktif, bukan gitu Pak. Tapi karena memang kemampuannya mungkin, karena harus mengingat lagi materi-materi IPS, materi-materi matematika yang dulu kita nggak dalamin gitu ya. Betul. Di SMK kan cuma
ya udah matematika yang memang menjurus ke bisnis gitu ya Pak. Bisnis, betul, Terus betul, IPS betul. juga ya pasti interaksinya paling interaksi bisnis gitu ya Pak. Bisnis, ya betul. Sampai akhirnya ya aduh ini bingung kayak gimana. Terus Hmm. IPA juga ingat-ingatnya lagi jauh Pak ke SMP Di kan. SMP. Iya karena di Iya, betul, SMK betul. tuh nggak ada sama sekali yang IPA kayak gitu Pak. Iya, Di iya, iya, bisnisnya iya, nggak iya, ada. betul, betul. Jadi akhirnya aduh ini gimana harus belajar lagi kayak gimana. Jadi Itu semester 1 tuh struggle banget ya. betul Pak. Betul. Itu gimana sih maksudnya mengatasi ya kan apa ya? Aduh ini kok jangan-jangan nilai-nilai saya ini masa begini terus gitu ya sampai Iya, nanti selesai kan iya. gitu. Itu apa sih yang akhirnya ini saya harus merubah strategi belajar saya atau mungkin saya harus merubah cara mengatur waktu atau gimana kalau Iya. Kang Yandi? Nah, kalau saya tuh kebetulan karena banyak mungkin punya beberapa teman ya Pak yang dulunya di SMA gitu. Ya. Akhirnya sampai coba tanya-tanya Pak tentang materi. Jadi coba tanya-tanya ke teman yang SMA dulu, ini materinya kayak gimana? Soalnya mereka kan udah belajar ya Pak. Walaupun materinya mungkin dasar bagi mereka, tapi bagi saya kan sulit ya Pak. Ya. Maksudnya udah jauh, udah dalam mungkin diingatannya gitu ya Pak. Susah lagi buat ngingetnya. Nah, akhirnya nanya-nanya, terus belajar lagi coba, dicoba di rumah kayak gimana. Terus kalau misalkan ada apa-apa tentang tugas kuliah atau apa, coba komunikasi ke temen kuliah Pak. Iya. Jadi kebetulan ada adik kelas di SMK yang sekelas juga sama saya kebetulan. Sampai akhirnya komunikasi lah tentang tugas kayak gitu. Ini gimana? Bukan mengerjakan bareng-bareng ataupun disamain ya Pak. Tapi ini gimana sih caranya? Atau kayak gimana ini cara mengerjakannya gitu Pak. Betul. Jadi pada saat struggle itu kita jangan diuliku sendirinya, jangan digugulung ke sendiri apa ya bahasa Indonesianya. Ya jangan bergelut dengan diri sendiri. Kalau memang kira-kira kita mengalami kesulitan jangan malu buat nanya ya. Itu luar biasa nih Kang Yani. Kalau Kang Dika momen terberatnya apakah yang tadi itu yang 2 semester atau ada yang lain yang mungkin momen boleh yang misalkan gini. Wah ini berat banget sih gitu kuliah teh gitu. Ada nggak? Kalau yang paling berat mungkin yang tadi ya, pertama. Ya. Kemudian nah di awal-awal juga berat juga karena saya belum punya laptop pada saat itu. Terus jaringan juga susah kan. Betul, ya Allah ini gimana ngetik makalah kan pertama-pertama harus bikin makalah hampir setiap mata kuliah gitu. Terus saya kan nggak biasa bikin kayak gitu ya Pak apalagi laptopnya belum ada. Kayak ini gimana gitu. Tapi lambat laun jadi bisa. Dan kalau tingkat akhir kemarin mungkin pas skripsi gitu ada satu momen yang kayak saya tuh pengen cepet tapi kok jadi nggak bisa gitu. Tiba-tiba ada satu jatuh dari motor pas gitu teh. Habis jatuh dari motor tuh beberapa saat tuh langsung apa ya namanya tuh laptopnya rusak. Nah, jadi langsung beruntun. Nah, terus tuh sekolah yang saya mau jadiin tempat itu tuh libur pas Ramadan ya. Jadi ya Allah. Kayak beruntun banget ya. Ini kayak mau cepet tapi gak bisa. Tapi ternyata semuanya juga ada hikmahnya. Gitu. Jadi kalau cepet mungkin nggak ikut lomba yang kemarin. Iya. Berarti Kang Dika udah lulus ya? Kalau sidang sudah. Kalau Kang Yandi? Kalau sidang insya Allah minggu depan Pak. Alhamdulillah. Berarti ini sudah mau pada lulus nih teman-teman. 4 tahun ya? 4 tahun. Tuh tepat waktu lagi ya.